Halo Tribuners, kali ini aku akan mengajak kalian mengunjungi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ialah makam Ki Ageng Balak, yang merupakan salah satu makam tokoh bersejarah dan ramai dikunjungi para peziarah. Lokasi makam ini di tengah kawasan padat penduduk. Tepatnya di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Aku akan ajak kalian mengulik siapa sih sebenarnya sosok Ki Ageng Balak hingga makamnya ramai dikunjungi peziarah hingga kini. Konon, ada sejumlah versi yang berbeda tentang Ki Ageng Balak ini. Yuk ikut aku menelusuri latar belakang sosok Ki Ageng Balak. Ketika aku memasuki komplek makam Ki Ageng Balak, terlihat tempat ini masih sangat asri, terawat dan sangat bersih. Namun ternyata usia makam Ki Ageng Balak sudah cukup tua loh. Menurut keterangan juru kunci makam Heri Purnomo, kompleks makam ini pertama kali dibuka pada tahun 1924. Itu pun sebenarnya bukan informasi valid. Informasi tersebut berasal dari penuturan seorang peziarah yang kala itu berusia lebih dari 100 tahun. Artinya, makam Ki Ageng Balak ini diyakini sudah berusia 101 tahun. Setiap harinya, makam Ki Ageng Balak didatangi peziarah dari berbagai daerah. Mereka biasanya berdoa, memohon penolak bala atau meminta hajat tertentu. Setiap harinya, makam Ki Ageng Balak didatangi peziarah dari berbagai daerah. Mereka biasanya datang untuk berdoa, memohon penolak bala, atau meminta hajat tertentu. Terkhusus pada tanggal Jawa malam Jumat Kliwon dan malam 1 Suro, biasanya makam Ki Ageng Balak ini ramai dikunjungi peziarah. Makam yang bertutup kain putih ini yang diyakini merupakan peristirahatan terakhir Ki Ageng Balak. Lantas siapa sih sosok Ki Ageng Balak ini? Ki Ageng Balak diyakini masyarakat setempat sebagai Raden Sujono. Raden Sujono adalah putra dari Prabu Brawijaya V dari Keraton Majapahit. Cerita makam Ki Ageng Balak dimulai dari perselisihan keluarga kerajaan Majapahit saat itu. Menurut penuturan juru makam lainnya, Pak Sumarno yang berusia 83 tahun mengaku kisah Ki Ageng Balak telah diwariskan secara temurun-temurun dari leluhurnya. Menurut Pak Sumarno, Raden Sujono ini dulunya tidak sejalan dengan pola pikir ayahandanya, Prabu Brawijaya. Perselisihan itu membuatnya meninggalkan Majapahit. Ia lalu pergi ditemani dua pengawal setia bernama Tumenggung Simbarjo dan Tumenggung Simbarjoyo. Dalam perjalanannya, mereka tiba di wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Mertan di Sukoharjo. Dulu kawasan ini masih berupa hutan dan pegunungan. Disinilah Buyut Sumarno, penjaga makam Ki Balak, bertemu dengan sosok tinggi besar yang mengaku sebagai Raden Sujono. Buyut Sumarno kembali dipanggil dan mendapat pesan untuk merawat tempat tersebut. Lalu demi menyamarkan identitasnya dari pihak kerajaan, Raden Sujono kemudian meminta namanya dikenal sebagai nama Ki Ageng Balak, yang berarti penolak bala. Saya ya hanya ini diceritain sama Mbak Buyut saya yang menemukan Ki Ageng Balak ini. Terus dia ada suara menoleh ke kiri ke kanan, terus dia tidak ada wujudnya gitu lah, cuma suara gitu. Terus dia Mbak Buyut saya itu terus kembali ngarit lagi, cari suket ya Pak. Terus dia pesan saya besok dari saya sampai anak cucu saya mau tolong mau dibantu cari makan gitu.
Sejarah Ki Ageng Balak sendiri sebenarnya memiliki berbagai versi. Ada yang meyakini beliau merupakan seorang pangeran dari kerajaan Majapahit. Sedangkan ada juga versi lain yang menyebut beliau sebagai pendiri desa Mertan yang semasa hidupnya selalu mengajarkan kebaikan dan berbagi kepada sesama. Nah, hal inilah yang kemudian membuat banyak orang datang berziarah, bahkan ada yang menetap beberapa hari di area makam. Mereka meyakini Ki Ageng Balak ini dulunya pendiri desa Martan. Saat peziarah menginap, biasanya mereka tertidur di tempat terbuka, beralaskan tikar yang disewakan. Lalu ada juga versi lain yang paling populer itu yang menyebut bahwa Ki Ageng Balak adalah Raden Sujono, putra Prabu Brawijaya V seperti yang diceritakan oleh juru kunci makam Pak Sumarno. Menurut kisah lebih lengkapnya, dulu di Keraton Majapahit, Raden Sujono menjabat sebagai Pradot Agung atau Hakim Agung yang bertugas menegakkan hukum di keraton tersebut. Suatu ketika, ia meninggalkan keraton secara diam-diam setelah menolak perintah dari sang ayah untuk menikah. Dalam pengembaraannya, Raden Sujono sempat dihadang dua perampok bernama Simbarjo dan Simbarjoyo. Namun, keduanya kalah dan akhirnya memilih mengabdi sebagai abdi dalam Raden Sujono. Sementara itu, setelah kepergian Raden Sujono, keadaan Majapahit berubah drastis. Negeri yang tadinya makmur, gemah ripah, jinawi, dilanda berbagai bencana seperti gagal panen, serangan hama wareng, dan wabah penyakit. Prabu Brawijaya V pun memohon petunjuk kepada Sang Hyang Widi dan mendapat jawaban bahwa satu-satunya orang yang bisa memulihkan keadaan tersebut adalah putranya, Raden Sujono. Kembali ke kisah Raden Sujono, dia yang berpergian bersama dua abdi dalamnya yakni Simbarjo dan Simbarjoyo mengembara sampai ke wilayah yang sekarang diyakini sebagai desa Mantren. Saat itu, wilayah tersebut masih berupa hutan penuh dengan semak belukar. Raden Sujono kemudian menjadi pengembara kambing di desa itu. Raja kemudian mengirim pasukan untuk mencari dan membawanya pulang. Namun, Raden Sujono menolaknya. Meski menolak, ia memberikan saran dan petunjuk untuk mengatasi krisis di Keraton Majapahit. Berkat nasihat itu, Majapahit perlahan kembali pulih. Nah, dari kisah inilah muncul keyakinan bahwa makam Raden Sujono atau yang kini dikenal sebagai Ki Ageng Balak memiliki tuah khusus bagi mereka yang mencari solusi atas masalah hidup. Hingga kini, banyak peziarah datang dengan harapan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan persoalan mereka. Ada pula yang meyakini berdoa di makam Ki Ageng Balak bisa menjadi tolak bala atau menjauhkan diri dari segala musibah. Di makam ini juga terkenal dengan upacara ritual Pulung Langse yang diadakan setiap tahun pada minggu keempat bulan Suro. Setelah mengetahui seluk-beluk sosok Ki Ageng Balak, para peziarah tak lengkap rasanya jika tak mencoba kuliner khas daerah setempat. Lokasi makam Ki Ageng Balak ini diketahui menjadi pintu gerbang untuk menikmati berbagai kuliner khas daerah, baik yang dijual di sekitar makam maupun di pusat-pusat kuliner Sukoharjo. Bagi para pelancong yang melelah berziarah, deretan warung milik warga sekitar siap memanjakan lidah. Ada menu seperti nasi sayur, soto, hingga aneka minuman segar. Tapi bagi kamu yang ingin mencicipi cita rasa khas Sukoharjo, ada kuliner ayam kampung goreng bakar tol tempel, pecel boto, dan soto cadikan. Jika kamu sudah mencoba kulinerannya, jangan lupa bawa oleh-oleh. Kamu bisa melengkapi perjalanan dengan membawa pulang oleh-oleh khas daerah Sukoharjo. Pilihannya ada 3 yang paling khas, yaitu jamu, roti widoro, hingga jenang langit. Ya, demikianlah perjalanan kita menelusuri jejak sejarah dan nilai religi di makam Ki Ageng Balak Sukoharjo. Makam Ki Ageng Balak ini bukan hanya sebagai tempat peristirahatan tokoh yang dihormati. Makam ini juga menjadi saksi bisu perjalanan budaya, spiritual, dan tradisi masyarakat setempat. Dari suasana hening hingga doa yang terlantun, semua menghadirkan ketenangan
dan pengingat akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Semoga liputan travel ini memberi inspirasi dan menambah rasa syukur kita dalam menghargai sejarah serta kearifan lokal ya. Aku pamit, sampai jumpa di liputan travel berikutnya ya. Dah.